Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Oke guys, malam ini sengaja saya menyapa rekan-rekan saya semua untuk melanjutkan program bela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, Indonesia ini memang sudah sangat-sangat menderita. Semenjak kemerdekaan kita belum pernah merasakan kebebasan yang hakiki ya. Karena memang kita selalu didikte oleh kekuatan-kekuatan asing ya. Ini memang satu hal yang bukti yang nyata. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana perjuangan Bung Karno dari mulai muda hingga tahun 1945, dia 8 kali masuk tahanan dan dipenjara. Dia dipenjara oleh pemerintah Belanda ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Tapi setelah kemerdekaan 1945 pun juga masih dirongrong terus, sehingga Indonesia memang tetap dalam cengkraman asing. Karena apa? Pada saat itu Indonesia masih dalam kondisi negara yang baru merdeka, tidak punya apa-apa. Secara diplomatis dengan hubungan luar negeri pun kita masih minim. Tapi hanya keberanian Bung Karno lah yang bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya ini adalah satu perjalanan yang panjang ya, yang sulit untuk ditiru ya, dan memang itu sudah terjadi. Dia bisa mempersatukan Nusantara dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia. Oke guys, dan yang peristiwa yang paling mengenaskan adalah pada tahun 1965, di mana kita akhirnya menjadi anti-imperialisme atau dikuasai oleh CIA dan Amerika Serikat, di mana kekuasaan itu dipegang oleh Soeharto dengan kekejaman yang luar biasa. Jika pada saat ini kita melihat orang bicara mengenai masalah agama, bahwa dia merupakan seorang yang beragama paling benar, itu tidak lepas dari peristiwa tahun 65. Anda tahu pada tahun 1965 itu orang-orang yang tidak ditemukan kitab suci, baik itu Injil ataupun Al-Quran ataupun kitab Veda, mereka akan dijemput di Kodim dan dibantai. Ini luar biasa guys, hal yang menyedihkan, sehingga orang Indonesia dipaksa untuk berpikir secara religius tanpa bisa mengelak dengan akal sehat. Oke, mari kita lihatlah kenyataan yang ada selama ini ya. Bapak dari sini? Saya Monosobo. Ya, Bapak tahu ini pemakaman apa gitu dulu? Mendengar Apa ceritanya Pak? ceritanya penggantian orang. Ceritanya lengkapnya gimana itu Pak? Nah, Cerita lengkapnya gimana? Didakwa. ceritanya itu orang-orang yang masuk kamp, kemudian dibawa ke sini, dibunuh di sini. Ya. Kemudian yang bunuh Pak siapa Pak? Yang ini sudah tentara. Berapa orang yang dibunuh? Saya mendengar berita 21 orang. Ada Pak? Saya masih muda belum. Pembohongan sejarah itu dilakukan. The military from Jakarta came to the area, and then the killing started, done by the civilian together with the military. Peristiwa ini diawali dengan
pemberontakan PKI tahun 1948, di mana Amerika melatih tentara Indonesia, di mana pada saat itu Indonesia memang membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk membebaskan Irian Barat atau Papua pada saat ini ya. Nah, pada saat itu tentara Indonesia dilatih di Amerika Serikat sebetulnya untuk memecah belah bangsa sendiri. Jadi saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Jadi pada saat itu memang pemerintah Indonesia melakukan satu bentuk yang namanya RERA atau reorganisasi dan revaluasi TNI. Jadi pada saat itu ada tentara peta, ada tentara Kenil ya, ex-Kenil. Dan Amerika Serikat sendiri lebih memperhatikan ex-Kenil ya, di mana pada saat itu dikepalai oleh Jenderal Gatot Subroto dan Nasution ya. Peristiwa ini terus berlanjut hingga tahun 1965. Dan pada saat itu saya ingat betul karena saya anak tentara ya. Pada saat itu ayah saya memimpin satu pasukan untuk menangkap beberapa gembong DITI, antara lain Kartosuwiryo, kemudian Danu Muhammad Hasan, Ateng Zairani, dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 1965 para gerilyawan DITI ini dibebaskan oleh Soeharto atas bantuan Ali Murtopo yang pada saat itu menjadi Komandan Intel TNI, menggantikan Ahmad Sukendro yang kebetulan seharusnya beliau menjadi seorang yang dibantai dalam peristiwa G30 SPKI karena beliau mendapatkan penugasan ke Cina untuk menghadiri perayaan kemerdekaan Cina pada saat itu, sehingga dia bisa dibebaskan, walaupun pada akhirnya setelah kembali ke Indonesia beliau ditahan. Nah, pada saat pembebasan ini muncullah pembantaian yang berulang yang dilakukan oleh ex tentara DITI yang dipimpin oleh Danu Muhammad Hasan yang sudah dibebaskan. Nah, Danu Muhammad Hasan ini adalah orang tua dari Hilmi Aminuddin, pendiri PKS ya, dimana pendiri PKS itu adalah Hilmi Aminuddin dan Suripto yang sekarang masih menjadi anggota dewan di DPR RI. Jadi sebetulnya tidak heran ya, kebohongan demi kebohongan terus berlanjut di Indonesia. Itu karena apa? Karena memang agama ini hanya dipakai sebagai alasan pada saat Perang Dingin, dan mereka menuduh PKI tidak beragama, menuduh komunis adalah tidak beragama. Ya, saya sih tidak peduli dengan masalah itu. Tapi ini adalah usaha untuk membelenggu akal sehat orang Indonesia untuk berpikir secara bebas. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Shalom, salam bela negara.